bersaudara. Nah, ini update juga terkininya dengan kepala merah kita yang rencana memang ke depan juga ingin kita besarkan. Kira-kira untuk dagingnya prok-prok jadi apa kita juga belum tahu. Tapi dengan materi yang seperti ini, harapan kita juga nanti ke depan memberikan sesuatu jual balik dari pola rawatannya mudah-mudahan memuaskan. Nah, ini memang juga belum pernah kita coba untuk sebagai apa namanya, seharusnya pagi ini kita mau kasih nama guys. Nah, ada request yang sebenarnya kita lebih mending ke silent, tapi karena kemarin sore ada bukan hanya WA, bukan melalui telepon, bukan melalui komen, ada request yang benar-benar beliau itu datang, Mas Dian ya, datang ke kandang untuk dibuatkan konten di mana nama satu ekor di depan kita ini kan Maheswara. Nah, beliau itu datang ke sini karena Maheswara di sini ada induknya. Requestnya kadang ya gimana? Kita sebenarnya harusnya ya silent. Tapi ini karena permintaan request ya kita turuti. Mas, tolong Maheswara buatkan satu konten dengan induknya. Nah, hari ini makanya kita pagi-pagi ini jangan duduk. Hari ini pagi ini kita juga memenuhi request terkait dengan Maheswara dibuat satu konten dengan berjajar dan bersanding dengan induknya. Tapi sebelumnya kita akan berbicara banyak. Kambing ini, Maheswara ini sudah sering lomba, tapi tapi belum juara. Nah, pertanyaannya kenapa kambing ini belum juara? Mungkin dari sisi spesifikasi, acuan parameter dari juri-juri juga memang belum memenuhi syarat terkait dengan usia, terkait juga dengan bentuk postur tubuh, terkait juga dengan mungkin kesiapannya, apakah badannya kurang kandel, apakah telinganya kurang panjang. Ya tentunya juri dan dewan jurilah yang berkenan punya hak yang mutlak untuk menentukan kambing ini layak menjadi juara atau tidak. Nah, tentunya kenapa Maheswara ini juga masih kita simpan, kita tahan, karena kita berbicara dari masa lalu bahwa kemarin itu kita berbicara kalau Maheswara itu adalah gajo masa jangka panjang. Artinya jangka panjang ya kita penuhune, kita mohonnya juga dikasih umur panjang serta sehat, tidak trouble gitu ya. Karena terus terang saja kalau Maheswara ini sudah dalam prediksi waktu itu kalau ini di kelas C belum mampu. Nah, karena di kelas C itu sendiri kan kaitannya kambing harusnya belum poel, tapi kondisi juga sudah besar maksimal. Tapi kalau kita amati secara detail kambing ini, kenapa kita yakin bahwa kambing ini nanti di masa depannya akan menjadi sesuatu ya, terkait dengan kita lihat kalau dari telinga warna sudah kelihatan untuk spesifikasi kambing kontesnya, jenengan nilai sendiri daripada kita nanti juga terkesan melebih-lebihkan. Tapi yang kita amati adalah dari gombelnya. Gombel itu sebenarnya kalau nggak ada dadungnya ini sudah nyambung ke bawah, tidak putus. Entah itu poinnya berapa kita nggak tahu. Tapi progresnya saat ini sudah mulai terlihat signifikan bulu-bulu ngembangnya, termasuk di area perutnya situ, kaki depan. Terus yang bikin kita punya semangat lebih ataupun punya penasaran lebih di masa depannya seperti apa kalau kita melihat area belakangnya. Nah, ya mudah-mudahan aja tidak terjadi trouble karena kita sudah melihat dari sisi kelebihan dan keunikan tersendiri pada posisi rewos. Maheswara ini memiliki rewos yang tebal, bergelombang dan lebat. Nah, ini jadi posisinya kambing di usia 10-11 bulan ini kalau kita amati sudah memiliki rewos yang seperti ini, ya harapan kita ke depan adalah si Maheswara ini memiliki bulu yang lebih bagus. Nah, terkait dengan parameter depan kita berbicaranya orang aing-aing, nggak aneh-aneh, yang jelas seperti ini apa adanya. Tapi kita hanya cukup bisa berusaha konsistensi dalam pola rawatannya ya.
terus terang untuk hari ini Mas Wara adalah di kelas C awal. Di kelas C awal perawatan juga masih standar, artinya tidak, karena kambing itu kadang-kadang ada yang memang bisa dirawat maksimal, artinya kayak misal konsumsi susunya banyak, makannya bagus, jomborannya bagus. Tapi si Mas Wara sendiri ini memiliki si kelemahan susunya udah nggak kenceng. Susunya udah nggak kenceng. Dan kebetulan hari ini juga ada request dari teman yang tadi melalui komen, coba kakak Mas Sofian konten isi kandangnya. Lah aku kan nginten isi kandangnya nanti nggak rampung dalam waktu 10 menit ya. Intinya sudah ada di sana. Nah, di sana ada juga di atas, ini juga di belakang ada kandang jantan ya. Nah, yang kita penuhi salah satu dulu. Jadi requestnya, "Piye apa yang ngono kuwi kok ya wangun ben." Didelok ya ora penak golek dadungan wae. Rapia apa-apa malah gendal. Gedean nek dadung kuwi. Nah, Mas Wara adalah ini. Nah, induknya. Nah, karena ada induknya, sekalian kita penuhi ya request dari Mas Dian. Induknya Mas Wara adalah ini, guys. Kemiripan dari Mas Wara dari induk di mananya? Dari pola warna kebetulan mirip ya sama induknya. Dari kaki sepatu deker juga ada kemiripan. Nah, induk dari Mas Wara ini apa namanya? Telinga. Kalau kita bicara masalah telinga, telinganya sebetulnya kalau kita bilang marem wis marem, tapi nek belum juga belum. Karena gimana? Induk dari Mas Wara ini telinganya sedang. Kalau kita berbicara sedang, sisi kelebihan yang istimewa dari induk ini menurut kita adalah hanya pada kepala. Kepala yang bisa dibilang katanya teman-teman kalau ini bluer menjep. Nah, seperti ini. Nah, identik, mudah-mudahan nanti ke depan juga anak-anaknya bisa memberikan keturunan kepala yang modelnya seperti induknya persis. Nah, seperti ini, guys. Kalau induk ini asli orisinal induk dari Mas Wara dan ini baru laktasi 1. Padahal kalau kita amati, kita lihat telinganya ini ada sudah kelihatan melipat, menggantung, ya toh, jatuh ke bawah, turun ke bawah lah. Tapi ini kalau menurut kita masih ada kurang maremnya adalah pada pangkalnya. Pangkalnya kurang gedoh sing penak. Nah, sebenarnya kalau kita amati kan pangkalnya ya enak. Cuman kita selain melihat ya apa, selain ini lihat bentuknya seperti apa kan, dari keserasiannya kan telinga yang bagus seperti apa kan tentunya teman-teman juga sudah bisa memahami. Nah, bisa dilihat kan dari pangkal telinganya ini kan masih ada bukanya, dari belakang itu masih ada mongkolnya. Sebenarnya kalau kita iya, tapi yang namanya ciptaan ya, artinya kita nggak boleh nyacat atau mana. Intinya seperti ini keadaannya induk dari Mas Wara. Tapi kalau kita ngomong sisi kekurangannya adalah pada telinga nih. Naik kepala wes cukup, artinya sangat cukup ketika memang ini sebagai materi breeding dan sudah ada bukti nyata keluarnya seperti Mas Wara. Dan Mas Wara itu adalah anak dari induk ini yang pertama kalinya. Sebenarnya ini ada adiknya juga, 2 betina-betina. Kalau dari sisi bokongannya kita melihat ya cukup tebal ya, artinya mudah-mudahan si Mas Wara itu juga ada genetik dari induknya ini. Ketika nanti rewosnya paling tidak ya memiliki kemiripan sing turun ke bawah lebar, tapi lah ekor plek ya. Ekor itu Mas Wara mirip dari induknya. Seperti itu, jadi ada kemiripan. Jadi hari ini kita terus terang aja memenuhi by requestnya teman kita Mas Dian, dimana suruh nge-review Mas Wara beserta induknya. Lantas kalau ini kita upgrade ya, teman-teman yang belum tahu seperti apa sih anakan dari Soponyono, ada teman juga yang bilang anakan dari siapa kira. Lah ini sebetulnya kemarin ada 2, karena induknya itu punya Pak Fakti Yogyakarta. Cara tembungnya itu kita gaduh ya toh. Tembungnya itu kita gaduh karena beliau titip induk di sini, keluar 2 ya 1 eding. 1 eding itu artinya anaknya bagi 2. Jadi yang 1 sama induknya di tempat Pak Fakti, sudah dikirim di tempatnya Pak Fakti, yang 1 masih kita pelihara. Seperti apa sih anak Soponyono, kita detail, kita coba pelajari, kita coba lihat. Nah, kalau kita berbicara kelebihan dari dagu tebal itu bisa mencetak cempe kurang lebih seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan dari dagu-dagunya ini kan sudah
apa namanya kayak di sawang ayu nulu. Orang mewah, nggak istimewa, tapi ayu. Nah ini adalah sebagai salah satu juga bahan cerita kita bahwa ketika teman-teman nanti ke depan ingin bibitan dengan Soponyono, kita sudah ada sampelkan, lihatkan anakannya salah satunya di sini karena kebetulan aja beberapa yang kawinan dengan Soponyono sudah pada payu ya. Nah jadi kawin belum sampai mana di sini, keluar di tempat teman-teman. Nah, ada juga kita akan update sekalian kita kasih nama nanti terkait dengan itu ya. Yang kepala merah itu rawatan murni dari, kalau kita teman-teman sudah mengikuti KKTV itu konsumsi konsentrat itu. Nah ini belum begitu kencang, makanya awalnya begitu isi nyusunnya tidak kuat. Ini karena kambing ini uying-uyingan guys. Uying-uyingan itu dimana? Kambing ini tuh kayak polip, apa namanya, kayak sering gampang pilek, kayak sering gampang ini. Jadi badannya itu susah banget saat ini untuk ngembang. Susunya juga udah kita gelontor kuat, sementara juga udah kita dot, kita susukan dengan induknya. Tapi ya mudah-mudahan ke depan nanti ya harapannya apa namanya, iso sesuai harapan gitu. Nah, punya usul, apakah teman-teman punya usul dengan materi ini? Arak dijenengi sapa ya, Ben? Nakula Sadewa ki ndak wis ana ya? Nakula Sadewa. Karena ini sak kembaran. Nakula Sadewa iki kan sak kembaran to. Sak apa to? Sak bapak sak mbok to. Nah, bersaudara. Nah, ini update juga terkininya dengan kepala merah kita yang rencana memang ke depan juga pingin kita besarkan. Kira-kira engko dadine prok-prok jadi apa kita juga belum tahu. Tapi dengan materi yang seperti ini, harapan kita juga nanti ke depan memberikan sesuatu istilah timbal balik dari pola rawatannya, mudah-mudahan ya memuaskan. Artinya kambing ini memang juga belum pernah kita coba untuk sebagai apa namanya ngguyupi konco-konco ning event lomba juga belum pernah. Artinya kita coba rawat dulu karena ini dari kecil aja sudah memiliki kelemahan seperti kita lihat teman-teman. Coba buntutnya wes bengkong kayak gitu kan. Memang satu ini dengan yang satunya, dengan kembarannya itu berbeda. Jadi yo, kita dari kedua ekor ini kita berbicara kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita berbicara dari kepala, ini jantan ya. Dari kepala kan tebelan ini. Dari gombel sudah kelihatan, nek cara wong Jawane itu bilang landung. Nek landung itu tebel luwih nglambreh. Nah, dari gombelnya lebih cenderung ke ini, telinganya lebih tebel ke ini. Dari pola warna ya memang karena kepala merah. Tapi ekornya rodok ada tanda-tanda ciri-ciri untuk peok. Tapi biarkan, kalau kedepannya memang kambing ini beruntung ya ekornya api ya sembuh besok ceritane. Tapi seandainya tidak ya nanti memang sebagai bahan breeding. Nah seperti ini guys. Ini salah satu kita lihatkan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi beda cerita dengan yang ini. Nah tapi kalau kita berbicara dengan yang ini, lehernya kan lebih panjang, lebih pendek yang ini, lebih tebal, lebih isi yang ini. Tapi kalau yang satu ini kan kelihatan lehernya itu lebih panjang. Nah, gombelnya ya wis medun, cuman kalau terlihat dalam kamera dan aslinya juga gombelnya ini lebih ketok sengkek yang di sana. Sengkek itu apa? Karena dia berleher pendek, jadi kelihatan kayak orang itu berleher beton gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini kayak kalau teman-teman nggak lihat dalam bawah perutnya ya ini kelihatan kayak betina, tapi ini sebetulnya juga jantan ini. Nah seperti ini jantan. Jadi nek cara bahasanya orang sini lebih kayak medo. Tapi ini kelebihannya dari posturnya lebih panjang sama ekornya bagus loh. Jadi yang jenenge kita kalau model gaya cerita ataupun kita model kok nggak pinter-pinter bersyukur ya, di satu kembaran aja berbeda. Bedanya kan kalau kita lihat keseluruhannya, teman-teman tentunya ndelok dari ujung depan sampai belakang, wah api iki buntute.
Nah, di sana sudah kelihatan peyok. Tapi kalau dari ini juga jantan, itu juga jantan. Tapi kalau teman-teman sini dan saya sendiri ngelihat, ya tentunya kayak lebih kelihatan jantan yang ini. Nah, ngono lho. Wadah-wadah iki dijajar kayak ngene iki. Kira kaya wedok. Bahasanya tesih medoi, masih medoi. Nah, itu sudah kelihatan jantannya. Nah, dari performnya kan sudah kelihatan. Tapi ya cobalah nanti dengan dua-duanya ini adalah sebagai bahan evaluasi. Tentunya ke depan juga seperti apa jadinya. Mudah-mudahan sesuai harapan lah ya. Artinya apa ya sesuai sing dikarep nih, sesuai sing dikarep nih. Dalam arti umpama kayak pejantan juga anak-anaknya sesuai karep gitu kan. Dirawat api ya semua segala bentuk dari pertumbuhannya si ini ya juga sesuai karep. Tapi apike kayaknya dijenengin Nakula Sadewa kali ya Ben ya. Sing Nakula sing kae. Ya to kowe kelingan apa ora? Sing Nakula sing kae. Dadi lek celukne Nakula sing iki Sadewa. Sadewa sing buntut jejeg. Ya to. Nakula sing buntut bengkong. Jadi posisinya hari ini tuh kita selain konten juga kasih nama serakangalan gawe senang abang mergo wis ndas abang. Nah, jadi gitu ya teman-teman, requestnya dari Mas Dian juga udah kita jawab. Sekalian juga nimbrung kita kasih nama 2 ekor ini. Tentunya adalah sebagai tetenger. Tetenger itu artinya kalau teman-teman tanya yang ini tuh yang mana, yang ini tuh yang apa. Tapi kalau sudah kita kasih nama, tentunya akan yang kedua yang ini, yang satu yang ini. Gitu, itu hidupnya Maeswara. Itu posisi baru ada lagi dan sebentar nanti sampai jumpa. Itu, terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang.